Jakarta Lensa Barometer Indonesia. Presiden Joko Widodo telah menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (PPHAM) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023. Presiden Jokowi mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat telah terjadi pada berbagai peristiwa di tanah air, tandas Jokowi. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa, ujar Presiden yang dikutip Kementerian Setnek. Dalam hal ini, Presiden menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat pada sejumlah peristiwa yakni 1. Peristiwa tahun 1965 sampai tahun 1966. 2. Peristiwa penembakan misterius tahun 1982 sampai tahun 1985. 3. Peristiwa Talang Sari, Lampung 1989. 4. Peristiwa Rumo Gedong dan Pos Satis, Aceh 1989. 5. Peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997 sampai tahun 1998. 6. Peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998. 7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I, 2 tahun 1998 sampai tahun 1999. 8. Peristiwa pembunuhan Dukun Santet tahun 1998 sampai tahun 1999. 9. Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999. 10. Peristiwa Wasior, Papua tahun 2001 sampai tahun 2002. 11. Peristiwa Wamena, Papua 2003, dan 12. Peristiwa Jambo Kepok, Aceh 2003. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan rasa simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Untuk itu, pemerintah akan berupaya memulihkan hak para korban secara adil dan bijaksana. Saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana, tanpa menegasikan penyelesaian yudisial, kata Presiden. Selain itu, Presiden menambahkan, pemerintah akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang berat pada masa yang akan datang. Presiden pun menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD untuk mengawal hal tersebut. Saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik, lanjutnya. Lebih lanjut, Kepala Negara berharap upaya pemerintah tersebut dapat menjadi langkah berarti dalam pemulihan luka sesama anak bangsa. Semoga upaya ini menjadi langkah berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa guna memperkuat kerukunan nasional dalam negara kesatuan Republik Indonesia, kata Presiden. Tim ini tidak main-main. Khusus penyelesaian yudisial, itu Presiden akan tetap memberi perhatian penuh dan meminta Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Komnas HAM. Karena penyelesaian yudisial itu adalah jalur sendiri. Sedangkan yang ini penyelesaian non-yudisial yang sifatnya lebih kemanusiaan, yang tim PPHAM ini memperhatikan korban, sedangkan yang yudisial itu mencari pelakunya. Jadi antara korban dan pelaku kita bedakan. Yang pelaku ya ke pengadilan. Sejauh itu bisa dibuktikan. Tinggal buktinya seberapa banyak bisa kita kumpulkan. Sekian dari saya persilahkan Pak Menkumham untuk menambahkan. Oh ya, selain Inpres untuk membagi tugas, ya, selain Inpres untuk membagi tugas kepada 17 kementerian dan lembaga non-kementerian tadi, Presiden juga akan membentuk Satgas baru yang akan mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan dari setiap rekomendasi ini. Nah, ini semuanya masih dirancang, mungkin tidak akan lewat dari akhir Januari, ini nanti sudah diumumkan oleh Presiden. Saya kira tidak perlu pertanyaan karena kami ada rapat lagi dengan Presiden. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.